Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Syahbani dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dewantara Jombang. Untuk program studinya akuntansi, tahun angkatannya tahun 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya untuk tugas akhir semester di semester 5. Mata kuliahnya itu manajemen strategik dengan dosen pengampunya Ibu Beni Hartati SEMBA. Tugasnya itu analisa komprehensif atas laporan tahunan perusahaan. Untuk perusahaannya sendiri saya memakai PT Sido Muncul Tbk. Dengan annual reportnya saya ambil di tahun 2015. Untuk pembahasannya nanti itu ada 4 poin utama. Yang pertama nanti itu company profile, analisis visi dan misi, ada analisis SWOT sama bikin matriks SWOT-nya juga, dan yang terakhir itu ada rekomendasi dari kita untuk jangka panjangnya bagi perusahaan nanti itu seperti apa. Ini merupakan sekilas dari perusahaan PT Sido Muncul ya. Perusahaan ini tuh awalnya itu merupakan jamu perseroan yang bermula dari sebuah industri rumah tangga yang dikelola oleh Ibu Rahmat Sulistyo pada tahun 1940 di Jogja. Beliau dibantu hanya dengan 3 orang karyawannya. Karena banyaknya permintaan terhadap jamu kemasan yang lebih praktis, maka mendorong beliau untuk menciptakan jamu yang praktis, dalam artian itu yang bentuk serbuk ya. Dengan seiring berjalannya waktu, maka usaha tersebut pun menjadi maju. Maka dari itu beliau pun memindahkan pengolahan jamunya dari Yogyakarta ke Semarang. Untuk visi dan misinya, visi dari PT Muncul sendiri itu menjadi perusahaan obat herbal, makanan, minuman, kesehatan, dan pengolahan bahan baku herbal yang terkemuka dan memberi manfaat bagi lingkungan masyarakat sekitarnya. Untuk misinya sendiri ada 7 ini ya. Ada yang mengembangkan produk, terus mengembangkan penelitian, membantu dan mendorong pemerintah serta instansi lainnya, meningkatkan kesetaraan masyarakat, terus melakukan corporate social responsibility, mengelola perusahaan yang beramah lingkungan, serta menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Dari visi misi tadi, kita itu kan disuruh analisis. Nah, ini analisis yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya simpulkan. Analisis saya sendiri itu di visinya. Visinya itu telah ditulis ataupun diimplementasikan, sudah mencakup ke seluruh bidang industri tersebut. Tetapi karena kedepannya kita kan kayak harus bersaing dengan produk yang mendunia atau globalisasi produk untuk bisa ke luar negeri dan ya melakukan penetrasi bangsa pasar lah. Maka di dalam visinya tersebut bisa kita tambahkan dengan kata berorientasi ke internasional. Untuk misinya sendiri, menurut saya itu sudah sangat menyeluruh dan kompleks ya, ke semua konteks lini usahanya, baik di lingkungan perusahaan, SDM-nya, maupun untuk tujuan perusahaannya ke depannya nanti seperti apa, sudah tertulis jelas di dalam misinya tadi. Selanjutnya ini kita masuk ke analisis SWOT. Analisis SWOT ini ada 4 ya, ada kekuatan, kelemahan, kekuatan, kelemahan, kesempatan sama ancamannya. Untuk metode penelitiannya kita pakai deskriptif, mengambil variabel bebas dan variabel terkait. Untuk sumber datanya kita bisa pakai data primer maupun data sekunder. Di kekuatannya itu ini ya, kita bisa mampu berinovasi untuk membuat produk baru. Untuk produksinya itu membutuhkan biaya rendah, jaringannya luas, jangkauan cepat dalam mendapatkan konsumen, merek yang sudah terkenal. Sumber daya manusianya pun sudah ada.
Untuk kelemahannya itu brand yang dikeluarkan terlalu banyak, terus belum terpenuhinya permintaan pasar, serta teknologi yang digunakan itu masih mengandalkan eh, matahari. Jadi kalau misalnya musim penghujan, pengeringannya itu belum bisa merata. Untuk kesempatan sendiri, kita bisa ekspansi ke luar negeri. Kita bisa join juga dengan perusahaan yang memiliki produk yang sama, teknologi yang canggih, serta selera masyarakat yang membutuhkan herbal yang instan, produk herbal yang instan, dan menjadi salah satu sponsor dalam kegiatan promosi. Untuk ancamannya sendiri itu di sini saya kasih intinya cuma ada 3, yaitu persaingan. Yang kedua nanti bisa ke kondisi politik, ekonomi maupun alam ya, kondisi alam. Nanti kalau kondisi alam itu biasanya berpengaruh ke ketersediaan bahan baku. Yang ketiga itu banyaknya orang yang sering mengkonsumsi jamu-jamu yang berbahan kimia. Nah, kalau berbahan kimia ini kan kurang baik ya untuk tubuh kedepannya nanti. Selanjutnya untuk keberlangsungan untuk tubuh kita kan nggak baik, itu ancamannya. Selanjutnya ini tuh metode analisis data untuk menentukan analisis SWOT-nya. Sebenarnya kalau mau kita lakukan analisis SWOT, tadi kan sudah analisis SWOT-nya. Ini tuh untuk metrik SWOT-nya. Kalau untuk metrik SWOT nanti kan ada kayak kuesioner untuk bisa mengetahui kekuatan dia secara internal maupun secara eksternal. Ada IFE sama EFE-nya. Di sini sengaja saya tidak cantumkan, tapi mungkin kenapa karena tidak saya cantumkan karena waktunya itu kan cuma 15 menit. Jadi saya sharing, saya agak potong lah. Tapi mungkin sebenarnya sih salah, cuma nanti kan kita bisa buat kayak semacam interaksi lah supaya kita itu tidak terlalu kayak mendengarkan aja lah. Yang mendengar ini pendengarnya nanti juga bisa berkomunikasi juga, nanti bisa tanya jawab lah di forum ataupun pada kesempatan yang bisa saya sampaikan selanjutnya. Nah, ini langsung saya ke matriks SWOT-nya. Ini nilai kekuatan, nilai kelemahan, nilai peluang, nilai ancaman itu kan tadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal, dia akan didapatnya dari kuesioner. Kuesioner itu baik kekuatan secara internal sama eksternalnya. Nanti kita bisa mendapatkan angka ataupun kesimpulan seperti ini. Inilah saya langsung saja ke hasil nilainya. Untuk IFV sama EFV-nya memang sengaja tidak saya tampilkan. Untuk nilai kekuatannya itu saya kasih 21, kelemahannya saya kasih 8, peluangnya saya kasih 15, ancaman saya kasih 8 sama dengan kelemahan. Dari perhitungan di atas, kita itu bisa memperhitungkan strategi yang strategis, membutuhkan sebuah skema. Penegasannya itu berupa garis positif dan negatif, yaitu di antara kekuatan atau strength dan kelemahan, weakness maupun kesempatan ataupun ancaman. Hal ini tuh mengakibatkan total nilai keseluruhan dari kekuatan dan itu 21, kelemahannya itu totalnya 8. Seperti yang saya disebutkan di atas ya. Kesempatan 8 dan ancaman 8. Dari analisa yang dilakukan di atas, faktor kekuatan itu lebih besar dari faktor kelemahan, dan pengaruh dari faktor kesempatan lebih besar dari faktor ancaman. Kesempatan ini peluang lebih besar dari faktor ancaman. Hal ini tuh menunjukkan bahwa kondisi internal PT Sido Muncul itu lebih kuat dengan lingkungan yang mengancam. Jadi posisinya itu berada di kuadran 1 yang berarti pada status pertumbuhan. Ini perhitungannya ya, teman-teman bisa melihatnya.
nilainya 6,5 sama 3,5, ada di kuadran 1 ya. Pertumbuhan strateginya itu ofensif yang A. Ini catatannya bisa teman-teman lihat A itu apa, B apa, C itu apa, dan D itu apa. Ada ya, semuanya sudah ada. Di sini PowerPoint ataupun strategi yang perlu digunakan oleh Sido Muncul untuk kedepannya itu ada tiga. Melakukan penetrasi pasar, melakukan inovasi produk, sama melakukan ekspansi pasar, ekspansi pemasaran produk ke luar negeri. Yang paling penting sih kita melakukan untuk strategi kedepannya atau strategi jangka panjangnya sih, yang penting kita lakukan inovasi produk dulu. Setelah itu barulah kita bisa melakukan ekspansi pasar dan penentuan harga. Pokoknya yang penting kalau menurut saya pribadi itu ke inovasi produk. Nah, ini rekomendasi berdasarkan konsep marketing 4P. Ada produk, price, promotion, dan place. Kalau ini berdasarkan konsep ini, yang paling bisa kita unggulkan ya ini di promosinya ini. Untuk rekomendasi jangka panjangnya kan ya ini. Yang pertama, kalau produk itu kita bisa paling tonjolkan ya untuk jangka panjangnya kan nilai guna dari produk itu sendiri. Price-nya itu penentukan harga, strategi promosi ya kayak melakukan strategi bisa perkenalan secara personal selling melalui media dan lain sebagainya. Untuk place ya kita langsung bisa bekerja sama dengan agen ataupun kita bisa bekerja sama dengan toko. Sekarang kan toko-toko online itu ya. Ini untuk yang lain-lainnya teman-teman bisa baca, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ini untuk penjualan tahun 2012 sampai 2015. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan karena keterbatasan waktu juga, jadi untuk penjelasannya saya singkat-singkat juga sih, karena waktunya cuma 15 menit. Ini aja udah hampir 13 menit saya singkat-singkat seperti ini. Baik, terima kasih, dan apabila teman-teman ada yang ditanyakan ataupun kurang jelas, nanti semoga ada kesempatan untuk kita tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.